aku tuh makin ngerasa kalau aku tuh sayang sama dia. Terus kalau misalkan dia lagi sama istrinya, aku tuh suka ngerasa kalau aku tuh cemburu. Dari situlah aku mulai nyuruh dia buat milih aku atau istrinya. Wow. Masa cuma gara main TikTok? Cowoknya marah gara-gara TikTok mungkin, jadi ngerembet kemana-mana. Mungkin cowoknya nendang-nendang motor tuh pengen ngecek bensinnya habis. Oh iya Kita ya. harus positif Thinking banget. kan nendang kosong nih. Oh. Ini lagi apa nih, lagi curhat? Kamu sama cowok kamu berarti jangan mikirnya kayak kenal cuma sehari 2 hari aja. Iya, pokoknya untuk cewek ya, it's okay to say sorry first, it's okay to say I love you first, it's okay to say I need you first, I miss you first. Karena kadang cowok kayak, cewek kayak, mau gue duluan gitu kan. Karena kalau yang aku lihat gitu ya, bukan hanya perempuan yang memang membutuhkan perhatian. Cowok kayak, juga. Kayak, walaupun ya mungkin dibilang kata orang, sebagian orang lebay kayak I miss you, love you, tapi itu tuh walaupun hal kecil itu, walaupun sederhana itu penting tau. Oh aku sih lebay banget sih kalau pacaran. Sama aku I juga. lebay. Penting kalau menurut aku di setiap Penting. hubungan kayak gitu. Karena penting pasangan kita itu tahu kalau kita itu cinta sama dia tiap hari, sayang sama dia tiap hari, perasaannya masih sama gitu. Bahkan kadang gombalin cowok duluan tuh juga nggak apa-apa tahu. Kayak aku sering kayak misalnya, ya gue udah putus sih, cuma maksudnya dulu waktu pacaran kayak misalnya baru pisah 5 menit gitu, terus aku bisa yang kayak ngechat, aku udah kangen gitu. Ntar dia kayak oh gitu kan, maksudnya Tapi jangan baik-baik chatnya, baik-baik kan chatnya, nanyanya kamu mana gitu. baik-baik. Iya, nanya ketika kamu kangen sama cowok kamu yang dulu. Ketika misalkan kamu baru misalnya sejam atau enggak berapa jam, nyariinnya baik-baik kan, tapi kayak dengan manja-manja kayak Oh gitu. iya dong. Malah kayak bahkan gak nyampe sejam, misalnya dia baru ngedrop aku di rumah, terus dia misalnya mau cabut lagi gitu, mau pergi lagi sama temennya, terus yang kayak oh ya udah, terus baru 5 menit aku yang kayak I miss you already gitu. Menurut aku itu penting karena maksudnya kayak supaya dia tahu kalau kita tuh iya juga ngerasain kangen, ngerasain sayang tiap hari gitu. Atau kalau misalnya dulu misal pulang pacarku, aku temenin telepon nggak, takut ngantuk, takut apa gitu. Gitu. Ya saya udah lama gak begitu ya, jadi kayak agak-agak udah lama gue gak gitu. Saya ngebucininnya Aripat loh. Ngebucinin si Aripat jadi korban. Menang banyak loh. Objek bucin Prilly. Kok kecil banget. Mau minum dulu nggak mbak? Serap kayaknya. Bulan 1 kemarin aku putus. Oke. Kemudian dia itu mutusin aku cuma karena gak mau tanggung jawab. Soalnya Ini ada backsoundnya loh. Oh iya. setelah itu Soalnya apa, dia hamil? Hamil. Hah? Hamil. sekarang dia gak pernah ngubungin aku lagi. Kemudian aku coba minta solusi sama temennya, aku nanya sama temennya, tapi ya responnya cuma gitu aja. Setelah itu Ada background juga. udah beberapa bulan ini gak ada hubungan. Aku coba WA dia, nunjukin semua, coba WA dia, nunjukin buktinya, tapi dia tetap nggak percaya. Malah dia ngomong ke teman-temannya kalau aku ini hoax, aku ini palsu, aku ini hamil bohongan. Kemudian kemarin aku coba WhatsApp lagi dia, aku bilang gini, aku tunjukin buku periksa kehamilanku, aku foto, kemudian aku kirimkan ke dia. Setelah itu dia bilang gini, ini maksudnya apa? Terus aku balas, aku gak perlu jelasin apa-apa ke kamu, aku cuma mau nunjukin bukti ini. Setelah itu dia gak balas sampai sekarang. Makanya aku bingung Kak. Padahal aku dulu udah pernah gugurin anak dari dia. Terus sekarang dia minta nyuruh aku gugurin
lagi, tapi aku nggak mau. Ini anak aku juga nggak tega untuk mau gugurin lagi. Setelah itu waktu kemarin pas aku WhatsApp ibunya, aku bilang aku minta tanggung jawab anaknya ini gimana, kok malah enggak ada tanggung jawab sama sekali, aku bilang gitu kak. Terus ibunya enggak balas sama sekali, enggak ada respon sama sekali. Buatnya mau, tanggung jawabnya nggak mau, gimana sih? Setelah aku WhatsApp ibunya malah ngeblokir WhatsAppku. Padahal aku cuma mau minta tanggung jawab. Dia juga ngeblokir WhatsAppku. Baru kemarin aja dibuka. Terus ibunya malah ngehina aku gini. Itu loh, kok ada yang gak bener gitu kak. Padahal dia ngehina, gak melihat anaknya. Aku juga bingung kak. Aku dulu terlalu percaya sama omongannya, sampai akhirnya kayak gini. Temennya banyak yang bilang, kok dia kayak gak punya beban apa-apa. Temennya bilang gitu kak. Aku juga mikir, aku di sini nanggung semuanya. Aku di sini banyak beban. Aku belum bisa berani bilang ke orang tua kak. Orang tua yang Berani, aku takut. Aku takut aku sudah membuat dia kecewa. Tapi mau gimana lagi, lama gak kelamaan juga ketahuan kan ya kak. Aku minta solusinya dong kak. Aku harus gimana? gimana menurut kamu? Dalam banget ini mah. Cuman yang Aku langsung buka gitu Instagramnya. perlu diperhatiin itu yang si ibunya ngeblok. Kayaknya si cowoknya juga deh. Sekolahnya deh. Astaga. Gimana ya? Oh my god, it's hard. Aku kalau di posisi dia juga aku jujur kalau di posisi kamu juga aku bingung sih. Iya. Ya kamu udah melakukan itu juga udah salah. Sebenarnya harusnya kamu introspeksi diri. Udah pernah ngegugurin kan awalnya, harusnya jangan lakuin lagi gitu. Cuma karena ini udah terlanjur, ya mau nggak mau kamu harus jujur sama orang tua sih. Iya. Karena cuma orang tua yang bisa bantu. Kamu tempat perlindungan kamu untuk saat ini ya orang tua. Orang tua gitu, karena orang tua cowok kamu udah nggak bantu, cowok kamu udah nggak respon, bahkan kayak nggak ada dosa gitu, nggak ada beban. Jadi ya yang bisa tolong cuma orang tua. Yang bisa tolong cuma orang tua sendiri pasti. Dan sebenci-bencinya orang tua sama anak nggak mungkin. Pasti ada pintu maaf lah. Iya, dan nggak mungkin akan ngebuang atau gimana sama anaknya, pasti malah akan nolongin anaknya gak sih? Jadi mendingan jujur aja sih sama orang tua. Baik-baik bilang ke orang tua kalau kata aku. Jadi jangan dipendam sendiri gitu loh, takutnya nanti dia stres terus nanti bayinya kenapa dia. Iya, ditakutkan ke situ nantinya larinya. Udah besar nggak sih kandungannya? Iya kan dia bilang kayak. Udah bengkak ya apa? Kayaknya sih. Dia bilang tadi mungkin udah sekitar 4 bulan kali ya, 4 bulan, 3 bulan gitu. Belum kelihatan sih sebenarnya. Terus dia di mana dong sekarang kalau misalkan nggak sama orang tuanya? Kayaknya di rumah, mungkin nutupinnya pakai baju longgar atau. Wow. Cuma maksudnya pasti akan ketahuan. Maksudnya daripada orang tua kamu tiba-tiba tahu kamu perutnya gendut, hamil gitu, tanpa kamu bilang, tanpa kamu minta maaf. Jadi mendingan minta maaf dulu, bilang jujur, terus cari solusi bareng-bareng mau kayak gimana gitu. Iya. Karena kalau mengharapkan dari pihak cowoknya udah nggak bakal mungkin itu kayak gitu. Apalagi udah digugurin. Aduh, iya sih. Jadi
Semoga cepat ketemu ya solusinya, semoga cowok itu bisa dapat hidayah juga, bisa sadar. Cuma misalnya kalau enggak, you're not alone, kamu masih punya orang tua kamu. Iya, atau mungkin kalau udah cerita sama orang tua, terus orang tua sudah terbuka, sudah menerima, mungkin langkah selanjutnya mungkin saran mungkin datang mungkin ke keluarga cowoknya, mungkin siapa tahu sampai saat ini mungkin keluarga dari cowoknya nggak tahu. Iya, atau mungkin dipengaruhin sama Sama cowoknya, si dibilang cowoknya, bohong atau dibilangnya apa. anak siapa, dibilangnya nggak melakukan sama dia atau apa gitu. Iya. Mungkin kalau dengan ketemu sama orang tuanya, terus kamu menjelaskan yang sebenar-benarnya, mungkin mereka juga terbuka mungkin. Iya, pintu jadi ini hati, kayak pikiran harus mereka. udah keluarga sih. Iya. Udah nggak bisa diselesaikan sendiri lagi. Itu. Lihat itunya, aduh. Makanya kan, Iya. we don't know, kayak apa yang terjadi di Instagram, apa yang kita posting itu belum tentu sesuai sama apa yang terjadi sama hidup kita di belakang. Jadi kayak jangan terlalu percaya sama sosmed guys, berita-berita hoax. Sedih tahu kalau denger-denger yang Iya, Dari- aku yang kayak udah dari suara juga kita masih denger banget, masih muda. yang pasti sih jangan sampai rasa cinta itu merusak hidup kamu gitu, karena paling penting at the end of the day yang paling penting harus besar tuh rasa cinta terhadap Tuhan dan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita cinta sama Tuhan, kita cinta sama diri kita sendiri, pasti kita juga nggak akan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri sih. Abis itu baru kita bisa cinta sama orang lain gitu. Jadi love your God first, love yourself first, and then you can love others gitu. Tuh, catat tuh kata-kata itu ya. Nanti aku mau post kata-kata itu. boleh loh. Kenapa sih kayak lagi galau banget nih? Enggak galau, enggak terlalu terbawa suasana. Kalau dari perfilman, kalau kata Prilly terlalu mendalami karakter. Oh iya benar. Bener. Terlalu masuk ke dalam karakter masuk ya. ke dalam karakter gitu loh. Tadi aja aku ngerasa kayak udah ibu-ibu hamil, aku udah udah kontraksi. Oh, Saking terbawa. untungnya aku nggak terlalu sebegitunya mendalami ya. Kalau nggak aku. Oh, berarti aku lebay berarti. Oke. Oh ini cowok nih. Oke. Penasaran juga kalau cowok curhat tuh apa ya? Apakah cowoknya hamil? Halo Pril, gue mau curhat. Oke. Jadi gue di kampus itu Ya. berteman sama 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Nah, gue ini suka sama salah satu teman cewek gue ini. Sukanya juga udah lama sih, dari semester 3 kalau nggak salah ya. Sekarang gue udah semester 6. Nah gue juga udah sempet nyatain, bilang ke dia gitu kalau gue ada rasa, tapi dia nggak bisa nerima soalnya nggak mau pacaran dulu karena masih trauma sama mantannya. Gue kayak ya udah, setelah itu gue terima jawabannya dan gue coba buat ngilangin rasanya. Untung saya nggak pernah terima. Tapi nggak tahu kenapa rasa itu tuh muncul lagi beberapa bulan yang lalu. Mungkin karena emang gue sering ketemu terus sering chatan, jadi kita tuh kayak dekat teman sih. Cuman itu sih gak enaknya. gue coba pengen ngilangin lagi rasa itu, tapi sampai sekarang belum bisa gitu kan. Gue pengen ngilangin soalnya apa ya, nggak baik juga kan buat gue nya jadi kayak kalau ngeliat dia sama cowok walaupun itu temen ya gue tahu, tapi kayaknya gue cemburu gitu. Nanti nggak tahu kayak mau marahin dia juga kan bukan aku gitu. Kan teman gitu kan. Benar sih. Friendzone. Siapa tahu lu bisa bantu Bil buat bantu Cari dana. gitu ya Bil. Makasih. Iya sama-sama. Coba penasaran lihat Instagramnya di private Coba, kayaknya. kita aja. Oh enggak dong. Oh enggak di private. Oh, Apa sih? ininya lihat deh bionya. Biarin dia begitu. Kita mah jangan. Oh ini. Oke. Sepertinya
puja-puja, masa kamu nggak bisa mencari yang lain sih? Oh, Kamu percaya gak kalau cewek ngomong dia masih trauma sama mantannya terus gak mau pacaran dulu? trauma karena kebanyakan kayak gitu alasannya. Kalau dari dulu ya yang cewek-cewek ya bukan ya apa jujur orang dulu juga, maksudnya perempuan yang sudah deket sama aku biasanya alasannya, kalau dulu kan masih cinta monyet, alasannya kalau wah siapa tahu ini terwakilkan ya, kalau masih sekolah biasanya aku mau fokus UN, bener nggak? Biasanya Iya, ya, aku salah satu yang pernah ngomong itu. ya kan, aku mau fokus UN, atau enggak aku pengen punya waktu dulu sama keluarga, biasanya kayak gitu. Terus atau enggak ya itu salah satunya yang paling krusial, trauma sama yang sebelumnya, padahal dia belum tahu kan ketika menjalani itu siapa tahu lebih baik. Kita kan nggak, kalau belum terjun kan kita nggak tahu tingginya kayak gimana gitu. Sebenarnya ada 2 kemungkinan sih. Mungkin emang beneran dia trauma, atau mungkin itu sebenarnya alasan dia aja untuk nolak. Karena kayak aku pernah ada di posisi cewek itu, kayak misalnya sebenarnya aku kayak nggak mau sama ini cowok karena tapi sulit untuk menolaknya. iya, karena temen. Iya. Aduh dia temen gue, gimana nih ya gitu kan. Akhirnya dengan alasan kayak aduh gue lagi nggak pengen pacaran, atau kayak gue lagi pengen fokus karir, pengen sendiri dulu. Sebenarnya itu kalau di kasus aku ya, kadang itu juga cuma alasan aja sih sebenarnya, karena nggak enak nolak atau gimana. Karena sebenarnya kalau misalnya kamu berhasil bikin si cewek itu nyaman, atau kamu berhasil bikin si cewek itu jatuh cinta, cewek tuh nggak mungkin nolak menurut aku. Iya, Mau itu teman temen sendirinya kek, ya. mau itu temen sendiri kek, mau Atau itu siapa. mungkin gini, mungkin bukan ke trauma, tapi takut mungkin, karena takutnya si cowoknya nggak serius nantinya, atau yang lebih ininya karena dia kan berawal dari pertemanan. Yang jadi takutkan si perempuannya mungkin ditakutkan ketika sebelum pacaran kan sama temennya tuh bebas, Deket. lebih terbuka apa-apa. Mungkin nanti ketika pacaran dia ditakutkan banyak perbedaan, yang tadinya temenan kok temenan bebas, tapi ketika pacaran kok jadi Jadi berubah kayak atau gitu. gimana. Mungkin itu juga gitu. Karena kadang status itu emang langsung bisa ngerubah sikap kita sih, ya kan? Kayak misalnya beda kalau misalnya kayak kita temenan aja ya, tapi kita jaga hati nih, kayak lo buat gue buat lo, tapi kita statusnya temenan aja. Itu bisa lebih asik daripada kayak kita pacaran ya gitu. Yoi, gitu. Jadi kayak Tapi kalau really setuju nggak kalau misalkan untuk zaman sekarang mah nggak harus pakai nembak sih untuk buat setuju banget. menyatakan rasa kasih sayang atau nggak? Setuju banget. Aku malah lebih seneng dan mungkin menunggu cowok yang kayak nggak perlu aku jadi pacarnya, tapi dia jaga komitmen aja. Iya, kayak udah aja kayak Yang nggak usah kayak, nembak aku mau gak jadi pacar aku? enggak, Gitu. tapi ya udah kayak zaman sekarang mah ya udah kayak ya udah Ya udah, mau jalan sama-sama serius tahu. enggak? Kita jalan serius ya udah yuk kita jalan-jalan. Kan itu akan lebih enjoy daripada ada kata pacar gitu. Iya. Jadi kayak yaudah nih gue temenan ya sama lu April ya, tapi kita komitmen nih, gue suka sama lu juga suka sama gue, kita jaga komitmen kita sama-sama tapi kita temen gitu. Tapi Masalah ceweknya nggak gitu. ya, curhatan cowok ini tuh relate tahu sama cowok-cowok di luar sana kalau menurut aku pribadi. Karena ya cowok mah gitu ketika suka sama orang bingung untuk mengungkapkan, jadi ya pilihannya ada dua, antara dia telat mengungkapkan sama ya ditolak. Kayak salah satunya dia ditolak kan, maksudnya kayak gak bisa buat ngungkapin, akhirnya ya udah kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya udah let it flow aja. Kalau misalnya dia emang buat kamu, pasti dia akan suka sama kamu ke ujung-ujungnya. Tapi kamu juga jangan menutup hati sama cewek lain. Nah, Jadi kayak dia juga nggak apa-apa kayak open up sama yang lain juga. Siapa tahu ada yang lebih baik dari ceweknya, ya gak sih? ya bener banget. Tapi dia punya pemikiran bagus. Kayak sebenarnya gue nggak punya hak buat gimana sama dia, karena gue bukan siapa-siapa dia. Tapi gue tuh jealous kalau ngeliat dia sama siapa. Bagus sih kalau punya pemikiran kayak gitu. Iya. Dia dewasa lah maksudnya. Ya bagus punya pemikiran kayak gitu. Ya bagus kalau tahu posisi ya. Iya itu. Bagus kalau tahu posisi ya. Pokoknya saran aku buat kamu kayak sebenarnya yang negatif positif sih. Mungkin si cewek itu belum ada rasa yang sama kamu, Itu. makanya dia nolak kamu dengan alasan trauma sama mantannya. Jadi buat kamu juga kalau emang mau move on ya move on pelan-pelan aja, santai. Jadi kayak sambil jalan kuliah, sambil jalan temenan sama dia, kamu juga sambil buka hati sama yang lain dan jangan mikirin dia terus gitu. Iya, Jadi kalau mindsetnya ya udah aja memang temenan, dan dipikirannya ya udah kalau ketemu dia ya memang
dia temen yang seru untuk Iya. diceritain apapun itu. Jodoh nggak kemana lah ya. Iya. Tapi juga kalau jodoh tuh temen bisa suka sama kita ya nggak sih. Mungkin untuk saat sekarang kamu nggak bisa milikinya, mungkin di kehidupan nanti, kehidupan baru mungkin bisa aja dia jadi takdirnya dia kan kita. Wih, bener banget. Mau pakai caption aku yang itu ganti. Boleh. Mungkin di dunia ini ya. Aduh, udah habis sih curhatannya. Gimana kesannya didengarkan curhatku? Seru banget. Biasanya saya kalau kolaps tuh saya memikirkan waktu. Kalau di sini seru banget. Jadi dari voice note awal sampai voice note ini semuanya amat sangat berkesan. Maksudnya mereka punya cerita beda-beda. Terus yang bagusnya yaitu mereka berani menceritakan yang apa maksudnya permasalahan yang mereka punya. Jadi yang Iya. bagus aja. Maksud aku berani gitu. Dan sebenarnya curhatan-curhatan orang jadi ngebuat kita kayak bersyukur gitu sih, kayak oh ya ampun untung gue gak ada di posisi itu. Iya. Oh untung gue baik-baik Jadi- aja, ternyata masih banyak yang punya masalah lebih dari Ngaca gue kan buat gitu. maksudnya ya gambaran buat kita ke depannya biar bisa lebih baik. Iya. Aku juga kalau misalnya lagi ada masalah kayak gila yang Vian di gue masalahnya lebih gede, masa gue masalah kayak gini aja Iya, gue nyerah. maksudnya ya itu. Iya, karena masa gue masalah gini gue nyerah. Jadi ya pokoknya untuk yang curhat hari ini, thank you udah mau curhat sama kita. Semoga saran-saran kita bisa kepake Iya. sama kalian. Intinya sih you have to be strong. Thank you banget Iki udah dateng. Aku yang terima kasih sudah diberikan tempat. Aku tuh nggak enak ya, takut kamu lagi capek. Enggak atau dong, apa. enggak dong. Dan ya itulah tugasnya para lelaki di luar sana, termasuk saya menjadi pendengar baik untuk siapapun wanita. Wes. Karena wanita tuh pengennya kan gitu, ketika diajak ngobrol ada apa-apa udah cowok nggak usah banyak ngomong, nggak usah gimana-gimana. Cukup menjadi teman yang mendengarkan Pendengar yang aja baik gitu aja. ya. Gitu. Mungkin nanti kedepannya aku bisa curhat sama Iki tolong dong. Boleh mau curhat, mau apa boleh. Boleh lah. Kebetulan aku buka kantor. Jadi per jamnya memang ada tarif nanti. Oh ada tarifnya ya? Oke boleh lah. Aku bayarnya pakai makanan aja gimana Oh, iya, nih? boleh. Sama suplemen. Oh, suplemen vitamin boleh, Vitamin boleh. boleh ya? Boleh ya? Atau siapa tahu kita bisa bikin lagu bareng. Mau banget, ayo dong. Saya ayo punya dong. banyak cerita loh. Siapa tahu bisa Banget. menginspirasi kamu bikin Ya, lagu. Karena sebagai pencipta lagu, salah satunya yaitu harus menjadi pendengar yang baik gitu. Ini salah satunya voice note dari orang ini ya mungkin bisa Bisa jadi jadi lagu inspirasi, lah ya. benar. Dalam-dalam lagi cerita-ceritanya. Parah. Oke guys, aku mau kasih tahu nih dalam bulan puasa ini aku akan buka sesi minta maaf. Keren. Jadi buat kalian yang malu minta maaf sama orang-orang tersayang atau minta maaf sama orang-orang dari masa lalu atau dari orang yang sebenarnya kalian nggak mau minta maaf gitu ke dia tapi sebenarnya pengen gitu. Jadi kalian bisa minta maaf lewat voice note, nanti akan aku tayangin voice note-nya. Kalian minta maaf sama orang itu. Kalau misal kalian mau nyebut nama orangnya boleh, mau ngasih tahu identitas kalian boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian lega aja udah minta maaf sama orang tersebut. Khusus untuk Keren. bulan Ramadan didengarkan. Keren. Gue boleh kan? Bocor yang tadi boleh tuh minta Muncul maaf. tadi buat Anda yang tidak tanggung jawab dengan apa yang Anda sudah lakukan kepada si wanitanya, dan buat bapak-bapak yang pakai tank top tadi. Ini waktu yang pas untuk Anda di bulan puasa nanti meminta maaf. Oh iya benar-benar. Gue juga minta maaf boleh gak sih? Bikin Prilly minta maaf gitu, tapi orangnya gak usah gue kasih tahu. Ya, boleh dong, boleh. Oke, aku minta maaf ke kamu ya. Atau enggak nanti pas edisi itu aku Vian juga di rumah. Aku mau minta maaf juga lewat kesini. Oh, Edisi puasa kan? iya di puasa. Ya tolong ya Iki kalau misalnya mau minta maaf aku tayangin loh. Oke. Nggak usah kasih, tapi semua orang tahu ya, jadi suara Iki nih pasti tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa lah ya. Jadi buat kalian yang mau minta maaf, langsung aja didengarkan curhatku di edisi Ramadan. Sampai ketemu lagi, dah. Bye.